Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas akhir kami dengan tema penerapan Docker untuk aplikasi yaitu Web Notes. Next, untuk ini dari kami anggota kelompok 7 kelas IFA Teknologi Cloud Computing. Untuk perkenalan saya sendiri Anas Sofianto dengan NIM 123220045. Dengan saya Galang Raka Nanta dengan NIM 123220047. Dan saya Leanandian Briamoro dengan NIM 123220070. Saya Gevirar Sasabila dengan NIM 123220178. Dan saya Aziza Intan dengan NIM 123220201. Oke, next. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya. Sebelum kita masuk proyeknya, kita bahas sedikit tentang Docker. Nah, Docker ini sebenarnya platform open source yang bisa ngemas aplikasi, bisa ngemas semua dependensinya dan konfigurasinya jadi satu paket. Nah, di situ disebutnya tuh kontainer. Nah, kalau udah jadi kontainer ini bisa dijalanin di mana aja. Nah, mau di laptop kita, mau di server kampus atau mau di cloud itu semua hasilnya sama. Jadinya nggak ada cerita kalau kita laptopnya nggak jalan, laptopnya di laptop jalan tapi di server error. Nah, itu loh. Dengan Docker nih environment-nya tuh udah langsung dikemas secara konsisten. Jadi sesuai lah. Oke, next. Nah, lalu untuk cara kerja Docker. Nah, untuk cara kerja Docker nih yang pertama itu kita buat yang namanya Docker file ya. Isinya tuh semacam instruksi step-step untuk membangun image. Nah, image ini bisa dibilang kayak blueprint ya yang cetakan dari aplikasi kita sama semua dependensi yang kita diperlukan untuk aplikasi yang kita buat. Nah, setelah setelah image-nya kita udah jadi, kita jalanin kontainernya dari image-nya tersebut. Nah, kontainer ini harus dibangun dari sebuah image. Jadi image itu ibaratnya master copy-nya lah. Dan kontainer itu instansi yang aktif buat dipakai. Nah, terus siapa yang ngejalanin kontainernya? Nah, itu adalah Docker Engine. Nah, software ini untuk ngejalanin di sistem operasi host. Jadi walaupun kontainernya itu terisolasi, dia tetap kayak numpang hidup di host lah. Tapi karena tertutup lingkungan aplikasi satu, jadi nggak bakal ngaruh ke yang lain. Jadi tetap terisolasi, kata kuncinya. Oke, next. Selanjutnya ada tools yang harus disiapkan, yaitu Docker dan Docker Compose yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dalam kontainernya. Selanjutnya ada Git yang berfungsi untuk mengunduh kode, sedangkan editor text seperti Nano yang digunakan untuk mengedit file konfigurasinya. Aplikasi ini dijalankan pada Google Cloud VM dan diakses melalui browser. Lalu kami juga menggunakan GCP Compute Engine untuk membuat VM dan Docker sebagai platform kontainernya. Aplikasi web yang dibuat seperti HTML, CSS, dan JavaScript yang sederhana. Proses pembangunan image dan pengujian dilakukan melalui terminal. Next. Lalu untuk arsitektur aplikasinya sendiri, ini menunjukkan interaksi antara pengguna, VM GCP, dan kontainer dari Docker-nya. Nanti urutannya itu pengguna akan mengakses aplikasi melalui browser menggunakan HTTP request yang diteruskan ke VM GCP. Lalu port yang dibuka atau expose di VM mengarah langsung ke kontainer Docker yang menjalankan aplikasi Notice. Semua data disimpan secara lokal di kontainer sehingga seluruh sistem yang berjalan secara ringan dan efisien di atas satu VM. Next. Lalu untuk tahapan implementasi Docker di GCP-nya, yaitu di bagian ini kita menunjukkan proses implementasi dari awal sampai aplikasi bisa diakses. Pertama, kita bikin dulu VM di Google Cloud. OS-nya kita pakai Ubuntu. Setelah itu kita install Docker dan Docker Compose. Lalu aplikasi awalnya kami buat secara lokal, lalu kita tulis Docker file buat bangun image-nya. Terus, kode kita buat upload ke VM bisa langsung ke GitHub atau ke SCP.
Di VM kita build image-nya, jalanin kontainernya pakai Docker Compose, dan dari satu sisi aplikasi udah bisa diakses langsung via IP publik dari VM. Nah, untuk dokumentasi proyeknya sendiri, di sini kita tunjukin bukti kalau kontainernya jalan. Bisa dilihat ada tampilan image dan kontainer yang aktif di VM. Ini hasil dari perintah docker ps dan docker image yang menandakan bahwa aplikasi kita udah running di dalam kontainer dan siap diakses. Oke, selanjutnya ialah halaman login. Nah, ini ialah tampilan halaman login aplikasi kami, yaitu web notes. Jadi user bisa daftar dulu atau langsung login kalau udah punya akun. Dan untuk autentikasinya memang masih sederhana, tapi ada fungsionalitasnya. Sistem ini berjalan di backend Node.js dan juga kontainer. Jadi seluruh proses autentikasi ini juga kontainerisasi. Oke, sekarang ialah halaman notes. Nah, setelah login, user masuk ke dashboard notes. Jadi di sini kita bisa nambahin catatan, mengedit, mendelete, dan melihat catatan. Dan juga bisa ada tombol action yaitu logout. Oke, mungkin sekian dari kami. Mungkin langsung ke demonya saja. Monggo Mas Rian. Di sini adalah tampilan login pada aplikasi yang sudah di-deploy pada VM dengan menggunakan Docker container. Pertama-tama kita akan mencoba untuk registrasi akun terlebih dahulu. Misalnya kita menggunakan email lian@gmail.com. Passwordnya lian123. Gmail Mas, Gmail. Nggak pakai L Mas, nggak pakai L. Oh. Baik. Setelah berhasil login, maka akan masuk ke halaman dashboard utama, yaitu Node Dashboard. Di sini user dapat memasukkan judul, kemudian konten dari notes tersebut, dan juga memasukkan prioritas dari konten tersebut, apakah penting, biasa, atau rendah. Kemudian user juga dapat masukkan kategori dari catatan tersebut. Misalnya di sini apa? Misalnya penting gitu kategorinya harian. Setelah berhasil menambahkan, maka akan tampil catatan yang sudah ditambahkan tadi. Untuk database yang digunakan di sini, kita menggunakan Cloud SQL dari GCP. Selanjutnya adalah mungkin edit. User dapat mengedit node yang sudah ditambahkan, kemudian misalnya kita tambahkan, kemudian kita save node, maka akan langsung berubah node yang sudah kita pilih tadi. Selanjutnya adalah tombol delete, kita akan mencobanya. Nah, setelah berhasil terhapus, maka akan muncul notifikasi pada pojok kanan atas, not successful deleted. Oke, selanjutnya adalah tombol logout. Setelah berhasil logout, user akan kembali ke halaman login. Oke, untuk bukti dari kita sudah menggunakan kontainer Docker pada VM, akan saya coba tampilkan untuk image dan konten yang sedang berjalan. Nah, ini adalah image yang sudah dibuat 2 hari yang lalu. Di sini ada backend dan juga front end. Kemudian kita akan coba mengecek konten yang sedang berjalan.
Ini terdapat dua kontainer yang sedang berjalan pada port 80 untuk front end dan juga port 3000 pada back end. Mungkin sekian untuk demonya, saya kembalikan ke Anas. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai penerapan Docker untuk aplikasi sederhana. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.